Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Indramayu, bertugas di UPTD SDN 3 Sabimaya dengan fasilitator Haji Ai Suharti dan guru pendamping Pak Himawan Sutanto. Baiklah, saya akan mencoba melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3 bersama saya. Alhamdulillah, Bapak Kepala Sekolah saya, Kepala Sekolah hebat di sini, Kepala Sekolah UPTD SDN 3 Sabimaya. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ini kami ada tugas untuk mewawancarai salah satunya 2-3 kepala sekolah. Nah, ini untuk sejauh mana kami untuk bisa mengetahui keputusan apa saja yang nanti yang telah Bapak lakukan selama bertugas. Nah, itu yang akan kami wawancarai nanti. Sebelumnya ada waktu Pak untuk kami bisa wawancara. Siap. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya mulai saja. Untuk pertanyaannya begini Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak selama jadi kepala sekolah ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, dilema etika ini adalah bagaimana antara kasus yang benar dengan yang benar. Nah, itu kemudian bujukan moral itu antara di sini biasanya itu antara benar atau salah, antara individu dengan masyarakat biasanya kalau bujukan moral itu. Jadi secara individu Pak Sanuri memutuskan seperti apa, nah ke masyarakatnya bagaimana? Mangga Pak, mohon dijawab. Baik, Pak Peter. Untuk mengidentifikasi yang berkaitan dengan guru dalam proses belajar mengajar di kelas atau juga mengenai kedisiplinan guru, ya, mengenai masuk ke sekolah dan tepat waktu, juga tentu saja yang berkaitan dengan siswa. Tentu saja hal itu saya setiap berkala, setiap bulan saya masuk ke kelas, saya juga bisa ngobrol sama siswa-siswa mengenai guru kelasnya. Saya juga tiap hari juga tentu saja bisa ngobrol dengan guru-guru lainnya, dan saya juga bisa mendengarkan obrolan dari komite sekolah. Nah, ya, jadi untuk mengidentifikasi begitu, saya kumpulkan dulu data-datanya. Ya. Jadi kalau memang sudah datanya udah lengkap, nanti baru kita akan sesuatu. Oh, sangat perfect sekali Pak. Jadi Bapak mengidentifikasi, mengasetkan kasus-kasus itu untuk bagaimana nanti penanganan. Nah, selama ini Bapak jadi kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini,
untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Nah, misalnya kasus ini ada dua kepentingan yang sama, benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana nih Pak? Jadi salah satu contohnya ada dua keputusan yang sangat, ini diputuskan benar, ini diputuskan juga benar. Nah, itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan itu. Salah satu contohnya misalnya ada seorang guru, di sini memiliki salah satunya faktor ekonomi, misalnya di ekonomi, sehingga kalau tidak dibantu, atau seorang siswa masalah ekonomi, kalau nggak berangkat sekolah, siswa itu nggak punya jajan dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Seperti itu yang mengandung nilai kebajikan. Mengenai mengambil pengambilan keputusan, setelah tadi identifikasi tadi sudah apa dikatakan itu saja kita berembuk lagi dengan guru-guru, ya, kita berembuk lagi dengan guru-guru. Musyawarah Pak ya? Iya, kita adakan, karena tiap bulan juga kita melakukan apa, tetapi ini berbentuk khusus yang kita ngobrol dari hati ke hati mengenai bagaimana tanggapan guru, rekan sejawatnya seperti apa, ya, iya. Dan itu juga harus disikapi secara hati-hati, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak ya. Ya. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, kami juga kan punya atasan juga, pengawas Pak ya. Kami juga harus ngobrol dengan pengawas, sebagai yang pengawas yang binaan ya. Kita dalam binaan pengawas, kita ngobrol. Setelah itu nanti apa yang harus diputuskan. Tetapi lagi-lagi Pak Fitri, bahwa tugas utama pertama kita kan mengajar. Tugas utama dan pertama siswa juga belajar. Ya, dilakukan berbagai macam pendekatan. Ya. Jadi ibarat kalau tetap bening airnya, ikannya benar. Daripada nanti. Oh iya, bahasa itu ya. Iya, jadi daripada nanti airnya keruh, tapi juga ikannya. Nah, saya kira hal-hal yang seperti itu bisa dimusyawarahkan, diobrolkan bersama dari hati ke hati. Oke, secara musyawarah. Memang berbagai macam teori di buku-buku ya, menurut ini, tapi kan tetap situasionalnya seperti apa, kondisionalnya seperti apa, terus ya guru-guru juga pasti dia itu punya masih ada hati yang baik ya, bahwa dia itu guru dan punya tanggung jawab pasti ya. Dan yang sudah saya laksanakan ya alhamdulillah. Iya. Silakan secara musyawarah dan mengambil kita bicarakan lagi dengan atasan Pak Nuri, mungkin itu sudah efektif Pak. Nah, selanjutnya ini kadang menemui sebuah kasus yang sama-sama benar. Nah, ini dan harus diputuskan salah satunya. Nah, tantangan apa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, tantangan yang misalnya salah satunya ini, kalau banyak kasus yang saya lihat dari teman-teman yang lain, salah satunya masalah kehadiran guru yang karena di rumahnya banyak ada kesibukan. Nah, ini bagaimana Pak Tangta sehingga dia datang terlambat, nah seperti itu. Atau juga ada guru honorer yang kurang maksimal ngajarnya, itu mangga Pak
tantangan apa dalam mengambil keputusan untuk masalah dilema etika ini? Tadi kan tentu saja tadi udah musyawarahkan ya dengan teman-teman di sekolah, sudah dikumpulkan dengan pengawas, sudah kita. Tetapi nanti kita ininya apa artinya untuk memutuskannya itu Putri, saya lebih memilih kepada jalan kedua caranya itu di rumahnya. Ya, saya datang ke rumahnya, kita ngobrol ya bahwa ya sampean ini adalah kalau guru ya, dan tugas utama dan pertamanya adalah mengajar. Jadi apapun apakah sibuk ini atau ini itu tidak bisa dijadikan sesuatu pembenaran. Iya, tidak bisa. Tetapi pertama dan utama adalah tetap datang ke sekolah dan kemudian melakukan proses belajar mengajar dengan siswa, proses mendidik dengan siswa. Nah, tetapi kami juga tetap bahwa segala kekurangan yang tersebut ya terus kita obrolkan bersama, ya obrolkan bersama. Kira-kira tiap hari dan minggunya itu ada perbaikan. Tentu saja, iya, saya sebagai kepala sekolah punya catatan-catatan, ya punya catatan-catatan mengenai tiap-tiap guru. Dan yang nanti tiap tahunnya itu kan ada untuk apa? Pendidikan pangkat lah, atau itu dari sana. Nah, ini Pak, tadi sudah dikatakan Bapak itu ada per bulan. Nah, di sini tak kalah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah langsung menyelesaikan di tempat? Apakah ada jadwal yang disesuaikan misalnya Bapak itu? Apakah langsung, wah ini ada kasus misalnya, diselesaikan saat itu juga? Atau nanti ada jadwalnya, pokoknya saya mah jadwal hari Senin, hari Selasa, hari dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Anda jalankan itu, Bapak jalankan? Ya, yang paling efektif kan kita tiap bulan ada rapat. Itu efektif ya. Di samping juga saya ada kunjungan kelas. Ya, ada kunjungan kelas. Nah, itu kan saya dapat banyak masukan-masukan. Nah, nanti di dalam rapat kelas itu kan tentu saja di sana ada sesuatu yang harus diobrolkan mengenai kedisiplinan. Ya, bahwa kita juga menanyakan kepada guru kan mengenai laporan-laporan kemajuan siswa. Nah, kita juga bisa ngobrol lagi bahwa utama dan pertama mengajar itu. Itu ya. Iya. Nah, nanti kalau kita lebih kepada itu saja ya. Jadi kita lebih kepada suasana kebatinan yang keakraban ya, kekeluargaan itu. Jadi, kita menghindari yang berupa punishment itu ya. Jadi seperti itu, jadi keakraban itu ya. Bagaimana terus kita ngobrol, bagaimana kita terus komunikasi dengan intens ya. Termasuk dengan masalah siswa juga yang seperti itu kan kita laksanakan seperti itu. Dan ya selama ini meskipun ya hampir-hampir ya, tapi karena kita bahwa siswa harus selesai ya,
harus keluar selesai lulus dan mendapatkan ijazah. Nah itu kita harus pertahankan yang seperti itu. Ya, jadi pendekatan kekeluargaan dengan orang tuanya, dengan ibunya, kalau ayah ibunya nggak ada, dengan neneknya, kakeknya, ya, dan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh tahu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda, Bapak ini, untuk mengambil keputusan? Faktor-faktor atau orang yang membantu Bapak saat mengambil keputusan itu, di saat ada dilema etika itu. Ya tadi, ya di samping saya selalu tiap hari memantau dan berkomunikasi dengan guru, juga kita selalu tiap ada guru yang usianya lebih ya senior, kita ngobrol juga. Itu di antara itunya, kita juga yang setiap bulan itu bermusyawarah, kita juga sering ngobrol dengan komite, itu kemudian bisa menimbulkan satu ya, inspirasi untuk bagaimana memutuskan yang berkaitan dengan dilema tadi ya. Iya. Dilema makan buah si malakama, tapi tetap itu kira-kira bisa terwujud. Ya, karena kita melakukan sebuah komunikasi yang positif. Gitu. Ya. Tadi melibatkan guru senior, melibatkan guru-guru semua, melibatkan komite, ya juga kita juga mendapatkan masukan dari siswa-siswa. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Dari ya semua obrolan ini Pak, dari obrolan ini, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak saat-saat mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Nah, pelajaran apa yang Bapak dapat petik dari saat mengambil keputusan yang selama udah dilakukan selama jadi kepala sekolah? Kepala sekolah tuh jadi orang tua. Sesepuh ya? Ya, jadi orang tua. Guru-guru itu anak kita, tapi teman belajar kita. Ya. Siswa-siswa juga anak-anak kita, tapi juga teman belajar kita. Ya. Jadi kita setara, ya. Tidak ini majikan di kamu udah tidak ada, kita setara. Harus lega, hati ini lega, pikiran lega. Iya, ya, lega, dilegakan ya. Jadi ibarat kayak lautan gitu. Ya, sebanyak apapun air dari sungai yang kotor, yang mungkin ada bangkainya, yang mungkin ada sampahnya masuk ke lautan, laut tetap jernih, bening, dan tetap asin. Dan itu jadi ya kepala sekolah sebagai motivator, sebagai dinamisator, sebagai coaching, sebagai pelatih. Apalagi nah tadi ya Pak, kalau kata ahli pendidikan Pak tadi ingat sosintulado sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara guru kita Pak ya. Betul sekali. Guru ya, karena kepala sekolah guru yang menginspirasi ya, guru inspiratif. Betul sekali Pak. Terima kasih. Kita sejajar, Putri. Sejajar. Saling belajar, saling belajar. Insya Allah itu, Pak Fitri. Iya, itu yang kami pelajari Pak di guru penggerak. Salah satunya kepala sekolah harus menjadi coach. Coach itu tidak memandang siapa dia, tetapi mensejajarkan dan bisa memaksimalkan potensi guru. Jadi beda dengan motivator.
beda dengan sebagai itu. Jadi kepala sekolah juga tadi barusan kemarin kami diajarkan menjadi coach, bagaimana meng-coach. Jadi tidak ada yang perbedaannya di coach itu setara. Jadi tidak ada jabatan sebagai setara, kita sama-sama menyelesaikan kasus ini. Terima kasih Pak Saduri, menginspiratif tentang untuk saya pribadi yang nanti mungkin ada kami jenjang karir jadi kepala sekolah, atau nanti juga kami saat di kelas bisa mengambil keputusan-keputusan yang menjadi dilema etika ini. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat Pak Saduri. Amin. Dan itu saja yang untuk wawancara kali ini untuk penyelesaian tugas demonstrasi kolektual ini. Terima kasih Pak Saduri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.